Pagi Bu Happy. Selamat pagi Ibu. Kita mulai ya Bu. Ini udah pas banget pukul 9. Ya. Ya. Selamat pagi Bapak Ibu. Salam sejahtera bagi kita semua. Dari sini sepertinya sudah banyak yang bergabung, ada sekitar 28. Kalau sampai sekarang ada sekitar 28. Dan kita juga masih menunggu rumah sakit yang lain. Ini sudah banyak yang bergabung dari Bapelkes maupun dari rumah sakit. Terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah mengirimkan penugasan. Jadi kalau Bapak Ibu memperhatikan kembali agenda kita pada hari ini, dari website kita, hari ini kita fokus pada pembahasan penugasan. Kemudian pembahasan penugasan ini nanti di sini sudah ada juga Dr. Dite. Ya, Dr. Dite sudah bergabung. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi, teman-teman. Ya, selamat pagi. Jadi Dr. Dite sudah bergabung. Nanti kita juga akan membahas penugasan Slack. Kemudian ada Pak Gede juga yang sudah hadir. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Gede. Oke. Nah, untuk penugasan sebanyak 5 rumah sakit ya Pak Gede yang mengirimkan penugasan sampai pukul 3 kemarin. Kemudian menyusul lagi akhirnya ada sejumlah 9 rumah sakit yang mengirimkan penugasan sampai pukul 9 malam. Tadi malam ya, 9 malam, tadi malam, kemudian tadi pagi menyusul 5 rumah sakit lagi. Jadi kami informasikan sudah ada sebanyak 14 rumah sakit yang mengirimkan penugasan. Nah, untuk hasil review secara garis besar, kami hanya mereview ada 9 rumah sakit yang mengirimkan sampai jam 9 malam. Yang menyusul mulai tanggal 10 sampai tadi pagi itu tidak sempat kita review. Namun yang untuk kita diskusikan adalah 4 rumah sakit. Nanti ini 4 rumah sakit ini yang akan kita diskusikan terkait penugasan komunikasi soal yang pertama. Kemudian nanti untuk Slack sendiri, nanti kita akan dari RSNU Jombang yang kita pilih. Untuk RSNU Jombang tidak ya? Kalau sebentar saya cek kembali. Iya, RSNU Jombang. Iya, RSNU Jombang yang akan nanti, iya ini benar, RSNU Jombang. Nanti untuk terkait pembuatan Slack dan kendala-kendalanya nanti diwakili dari RSNU Jombang. Baik, kita langsung mulai saja, kita akan mereview secara keseluruhan hasil dari penugasan komunikasi Bapak Ibu. Terima kasih sudah mengirimkan penugasan. Buat rumah sakit yang belum mengirimkan penugasan masih tetap ditunggu karena ini terkait juga nanti untuk kelengkapan sertifikat. Sertifikatnya betul. Ya, untuk kelengkapan sertifikat salah satu syaratnya adalah mengerjakan semua penugasan. Ya, saya akan coba ini angkatan keempat hasil penugasan komunikasi dalam ICS. Oke. Untuk rumah sakit, hasil review ini bukan hanya saya juga yang mencoba mereview ini Pak Gede, ada Bu Agustina juga dari Bapelkes Semarang, jadi saya gabungkan. Kemudian dari rumah sakit Manambai, sistem komunikasi sudah detail. Ini bisa terlihat dari job desk yang sudah dituliskan informasi apa saja yang disampaikan. Jadi sebenarnya dari penugasan mereka menuliskan job desk-nya. Cuman dari job desk itu kita bisa tahu ya informasi apa yang disampaikan oleh masing-masing bidang. Kemudian penanggung jawab direktur sebagai jubir rumah sakit. Nah, juru bicara itu adalah penanggung jawab direktur. Kemudian komunikasi disampaikan melalui WhatsApp group. Untuk petugas informasi publik menggunakan apa? Ini ada pertanyaan. Bagaimana dengan waktu dan penggunaan komunikasi untuk seksi perencanaan, keuangan, dan logistik? Kemudian petugas informasi publik menyampaikan informasi secara horizontal dan vertikal. Nah ini kita nggak bisa melihat secara horizontal ini kepada siapa saja karena setelah kita mengecek penugasan workshop minggu lalu untuk ICS penugasan 3 ya minggu lalu sepertinya rumah sakit Manambai belum mengirimkan, jadi kita belum bisa mengecek secara detail.
Untuk RSI Pati, sistem komunikasi yang sudah ada dan sudah terlihat jelas kepada siapa informasi disampaikan. Namun belum bisa digambarkan dalam struktur ICS karena pada penugasan sebelumnya yang mengirimkan penugasan namun kita belum bisa melihat lampiran strukturnya. Jadi mungkin nanti Pak Gede membuat dummy ya, mencoba membuat dummy-nya nanti untuk pembahasannya karena RSI Pati ini salah satu salah satu hasil penugasan yang akan kita bahas nanti. Kemudian RSUD Abdul Muluk Lampung, sistem komunikasi RSUD Abdul Muluk ini sudah terbangun dengan baik dan ini bisa menjadi pembelajaran bagi rumah sakit lainnya. Sudah sangat lengkap dan sangat detail. Kemudian ada hal yang menarik dari sini Pak Gede, ada formulir laporan harian dan kemudian ada juga formulir permintaan. Jadi setiap bidang itu sudah memiliki formulir. Jadi ini tentu kalau sudah ada formulir laporan pasti alur pelaporannya juga sudah jelas. Kemudian bagaimana ini ada pertanyaan bagaimana mekanisme yang disepakati dalam penggunaan komunikasi karena banyak yang menuliskan dari penugasan itu melalui mekanisme yang disepakati. Kalau kita kembali lagi ke survei awal, ada beberapa platform komunikasi yang mereka gunakan itu grup WhatsApp, telepon, Zoom meeting. Mungkin melalui ini juga. Kemudian, ada lagi satu hal yang menarik, telah digunakan Slack untuk tim logistik dan bagian perencanaan. Ini luar biasa ini, Dr. Dite untuk RSUD Abdul Muluk, bagian untuk tim logistik dan bagian perencanaan sudah menggunakan platform Slack ini ya. Tapi di survei awal belum ya? Di survei awal belum, karena setelah udah ini mungkin informasi-informasi awal sudah dicoba-coba. Kemudian, ini yang menjadi pertanyaan nanti, siapa yang bertanggung jawab untuk merekap semua laporan? Karena kan setiap bidang-bidang punya pemelaporan, jadi kita pengen tahu nanti siapa yang merekap semua laporan ini. Ini juga RSUD Abdul Muluk juga nanti rumah sakit yang kedua yang akan kita salah satu juga ya, penambah rumah sakit yang akan kita bahas. RSUD Pandan, komunikasi yang dilakukan melalui komunikasi langsung, telepon, WA, formulir, media massa. Mereka juga menggunakan media massa. Jenis informasi belum detail apa yang disampaikan. Mungkin contohnya dia menyampaikan instruksi, cuman kita belum tahu instruksi apa. Kemudian, apakah ada formulir laporan yang sudah disepakati? Karena setiap bidang menyampaikan laporan ini. Jadi kita mau menanyakan nanti ke RSUD Pandan bagaimana, apakah ada formulir laporan yang sudah disepakati, yang ini yang dipakai secara terus-menerus. Kemudian, apakah humas atau sekretaris yang merekap semua laporan? Oke. Kemudian, karena mereka memiliki humas atau sekretaris, kemudian, apakah informasi yang disampaikan humas atau sekretaris ke eksternal ada persetujuan komandan? Karena kalau kita lihat bagian humas ini yang menyampaikan informasi ke eksternal. Seperti itu. Nanti ini kita perlu, ini juga RSUD Pandan juga nanti rumah sakit nomor 3 yang akan kita bahas. Jadi ada 4 rumah sakit yang akan kita bahas. Kemudian satu lagi adalah RSUD Tarakan Jakarta. Sistem komunikasi sudah ada dari RSUD Tarakan Jakarta ini juga sama ya seperti Abdul Muluk juga sudah terlihat terbangun dengan baik. Jadi ini juga bisa menjadi pembelajaran bagi rumah sakit yang lainnya. Kemudian ini dia yang saya garis miring ini menarik nih Pak Gede. Public information menyampaikan informasi ke pihak eksternal jika diperintahkan oleh IC, jika diperintahkan oleh komandan, berarti semua informasi sudah satu pintu yaitu melalui komandan. Jadi informasi apapun yang sudah nyampe ke eksternal otomatis komandan sudah mengetahuinya. Ini juga harapan ya untuk rumah-rumah sakit yang lain juga seperti itu. Jadi biar tidak ada overlapping informasi, jadi biar informasi yang disampaikan itu satu. Kemudian ini yang menjadi pertanyaan ada ini, informasi kepada gubernur, kepala dinas, dewan pengawas, apa saja yang disampaikan, informasi apa saja yang disampaikan kepada mereka. Kalau platform komunikasi yang digunakan sudah sangat bervariasi. Nah, ini juga nanti adalah rumah sakit yang keempat, RSUD Tarakan yang akan kita bahas. Jadi 4 rumah sakit ini kita pilih karena memang mengirimkan penugasan sebelum jam 3, seperti itu. Kemudian RSNU Jombang, sistem komunikasinya juga sudah terlihat. Nah, ini yang jadi pertanyaan, ada hasil rekapan informasi setiap 1 bulan sekali.
Nah, informasi apa saja, bukankah seharusnya informasi itu ada beberapa yang butuh cepat, jadi kita ingin tahu juga informasi yang disampaikan Iya, satu kali betul. sebulan ini informasi apa, seperti itu ya. Nah, komunikasi yang digunakan sudah sangat bervariasi juga, laporan tatap muka, WA, via telepon, Zoom meeting. Nanti ini kalau semoga nanti waktunya cukup ya, jadi kita bisa konfirmasi untuk 9 rumah sakit ini. Kemudian untuk rumah sakit Sari Mulia, ini juga ya, untuk rumah sakit Sari Mulia sistem komunikasinya juga sudah detail, dan ini juga bisa pembelajaran untuk rumah sakit lainnya. Kemudian penanggung jawab informasi eksternal, ini dia yang kemarin kita bahas juga, ada ahli hukum rumah sakit dan petugas pencatatan dan pelaporan. Jadi mereka menggunakan ahli hukum. Jika memungkinkan, ini bisa diadopsi oleh rumah sakit yang lainnya. Iya, betul. Kemudian rumah sakit Awal Bros Bekasi, sistem komunikasi sudah ada. Apakah ada bagian perencanaan, bagian logistik dan keuangan? Mungkin ini karena belum terlihat ya di penugasan. Kemudian belum dijelaskan juga periode waktu komunikasinya kapan, harian kah, mingguan kah, bulanan kah. Sepertinya kalau saya lihat dari penugasan rumah sakit Awal Bros, mereka menuliskan tanggal. Kemungkinan ada yang keliru. Padahal maksud kita ini kapan-kapan saja ya informasi ini Sama ada disampaikan. beberapa juga yang ada tanggalnya, Bapak. Iya. Oke, itu dia. Kemudian Rumah Sakit Umum Palu, ini rumah sakit yang tadi malam jam 9 yang mengirimkannya, Mas. Jadi kebetulan masih buka laptop, jadi masih bisa di-review satu lagi. Komunikasi sudah terlihat detail untuk Rumah Sakit Umum Palu. Kemudian semua laporan dilaporkan kepada komandan secara rutin. Jadi masing-masing bidang itu memang terlihat lapornya ke komandan, jadi udah terlihat ya Pak Gede vertikalnya, komunikasi vertikalnya sudah. Kemudian mereka juga memiliki produk informasi, yaitu melalui sosial media dan website. Ini kalau tidak salah menjadi diskusi kita terakhir ya, harusnya yang ketiga ya, produk komunikasi yang dihasilkan. Dan saya pikir juga rumah sakit yang lainnya memiliki ini ya, memiliki produk semacam leaflet atau apalagi itu, sebrosur atau semacam apa saja yang dipublish melalui sosial media rumah sakit maupun website. Itu dia 9 rumah sakit yang sempat kami review sampai tadi malam. Untuk 2, 4, 5 rumah sakit lainnya belum, tapi silakan nanti 5 rumah sakit lainnya juga bisa aktif untuk berdiskusi, menanyakan ataupun menyampaikan sesuatu hal yang menarik dari sistem komunikasi di rumah sakit Bapak Ibu yang bisa menjadi pembelajaran untuk kita bersama, seperti itu. Oke, itu saja secara reviewnya. Oke, ini kalau per detailnya saya serahkan kepada Pak Gede. Jadi kita akan membahas bersama 4 penugasan rumah sakit yang tadi sudah saya sebutkan. Silakan Pak Gede. Iya, betul. Terima kasih Mbak Happy atas review overall-nya. Selamat pagi Bapak Ibu, Assalamualaikum. Kita kembali lagi untuk mereview penugasan Bapak Ibu, karena ini workshop ya, meskipun online. Nah, ini inovasi juga kita coba kembangkan, memberikan workshop online, jadi tidak hanya webinar, takutnya nanti Bapak Ibu ketiduran pada saat sesi webinar. Nah, ini kita juga ada sesi penugasan online. Nah, kita coba bahas sekarang mengenai detail penugasan Bapak Ibu. Tapi mohon maaf sebelumnya, mohon maaf sebelumnya untuk rumah sakit, ada 2 rumah sakit yang pertama nih, RSI Pati dan juga Rumah Sakit Manambai. Iya, jadi dan dua-duanya kebetulan juga tidak ada struktur ICS-nya. Tapi pada penugasan minggu lalu RSI Pati sudah ada SK-nya. Jadi mohon maaf kepada Rumah Sakit Manambai, kita memilih Rumah Sakit Pati untuk kita bikinkan daminya. Tapi nanti bisa kita cobalah kalau misalnya Manambai mau dan menyusulkan struktur ICS-nya, nanti kita bisa fasilitasi. Nah, ini kemarin saya dapat masukan juga dari Bu Bella mengenai license officer. Kan ada yang nanya ya, license officer itu apa? Dalam satu struktur ICS itu sebaiknya hanya ada 1 license officer. Saya juga coba cari-cari dari referensinya, memang ada 1 license officer. Kemudian next. Yes. Nah, ini saya lihat-lihat dari banyak referensi, memang license officer itu hanya 1, tapi punya banyak anggota. Karena kemarin
untuk tidak kebingungan buat Bapak Ibu, kok banyak license officer untuk ke sini, untuk ke sana, untuk ARV, untuk ke NGO, untuk ke mungkin militer juga. Nah, itu tetap di bawah koordinasi satu license officer. Jadi, tapi anggotanya banyak dan anggotanya itu bisa disebar kemana-mana. Seperti itu klarifikasi saya. Saya kemarin juga diingatkan oleh Bu Bella juga. Jadi itu klarifikasi untuk license officer. Sekarang kita masuk, nah ini misalnya license officer lebih besar lagi. Mungkin rumah sakitnya besar atau partnernya banyak. Jadi kalau yang tadi ini sedikit, cuma ke internal dan stakeholder saja, yang ini banyak. Ke internal, kemudian ke agensi staff, kemudian ada yang stakeholder, ada yang protokol, ada yang VIP, segala macamnya itu. Nah, seperti itu. Nah, ini saya masuk ke penugasan. Ini yang tadi saya bilang, Sipati, kalau kita lihat dari penugasan minggu lalu, ini strukturnya, sistem komandonya seperti ini, tapi tidak ada strukturnya. Nah, di sini kita kesulitan, kita coba bikinkan dari struktur yang standar. Jadinya seperti ini. Jadi ada direktur rumah sakit, ada nama-nama di situ, tapi namanya mungkin yang di kiri dengan yang di kanan ada sedikit berbeda, tapi saya lihat ada persamaan, misalnya Dr. Budi Setiawan, kemudian Dr. Galih ada di situ namanya. Jadi saya mohon koreksinya juga jika misalnya ini ada kesalahan. Ini coba kita mereka-reka. Nah, kalau kita coba di sini, ini strukturnya dummy yang kita buatkan, mungkin bisa seperti ini, mungkin juga berbeda. Nah, di sini ada direktur. Direktur itu memberikan informasi mengenai kebutuhan penambahan ruangan isolasi COVID dan pembangunan triase, kemana dia ngomongnya ke komandan ICS. Jadi kita bisa lihat di sini ada direktur dan ada komandan insiden. Nah, jadi kita asumsikan ini dua orang yang berbeda antara direktur dengan komandan insiden. Nah, disampaikan dalam grup WA. Kembali lagi tadi mungkin sudah direview sama Mbak Happy, kalau disampaikan dalam grup WA gimana mencatatnya. Itu. Kemudian ada koordinator penasehat ahli. Nah, ini saya asumsikan ada di dekat dengan komandan insiden, ada di atas, jadi bukan petugas yang bekerja, tapi petugas koordinasi, coordination officer, ya kan? Pemeriksaan pasien PDP di ruang isolasi dengan minimal kontak dan lain sebagainya. Nah, kemudian aku tak next ya, Mas. Nah, ya. Ini ada koordinator bidang operasional. Itu menyampaikan bahwa pasien PDP, ODP, dan PDP yang sampai IGD dilakukan anamnesis, screening awal, jadi disampaikannya ke siapa? Ke kepala ruang IGD dan ruang isolasi. Jadi, kepala ruang IGD dan ruang isolasi ada di bawah koordinasi bidang operasional. Disampaikan melalui rapat koordinasi. Nah, ini ada mekanisme yang lain lagi. Tadi ada grup WA, sekarang ada rapat koordinasi. Dua ini juga kalau bisa ada SOP yang menyatakan bahwa kalau grup WA siapa yang mencatat, kemudian rapat koordinasi, notulensinya bagaimana, mencatatnya gimana. Nah, ini selanjutnya ada koordinator bidang perencanaan. Perencanaan memberikan informasi ke bagian pengadaan obat dan alkes untuk menambah persediaan. Nah, kalau kita lihat dari penugasannya juga di sini kapannya itu disebutkan tanggalnya ya. Nah, tanggal 18 Maret. Jadi mungkin kita berasumsi ini ad hoc. Apakah ada mekanisme rutin juga antara koordinator ini ke bawahnya? Jadi setiap kapan dia ngasih tahu untuk tolong bagian pengadaan obat dan alkes ini APD-nya diadakan, nah seperti itu. Kemudian ada lagi di bawahnya koordinator bidang perencanaan ada tim lapangan mengenai penyediaan relawan. Iya. Tolong diingat dengan ICS ini adalah fungsinya untuk juga menjamin keamanan dan keselamatan tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit. Jadi pada saat ada penyediaan relawan juga sebaiknya berkoordinasi dengan apakah itu penasehat ahli kalau di struktur ini atau PPI, karena standar-standar keamanan dan keselamatan dari relawan itu juga perlu diperhatikan. Jangan sampai relawannya tidak inilah yang namanya komunikasi internal eksternal. Dari internal mengkomunikasikan ke eksternal. Jadi SOP apa yang ada dalam rumah sakit, SOP apa yang ada dalam tim ICS ini dikomunikasikan ke relawan yang masuk. Atau relawan yang bekerja di luar untuk rumah sakit tersebut, jangan sampai ada leak, ya, ada kebocoran.
seperti itu. Jadi malah kita tidak dari rumah sakit tidak menyebarkan virus ke relawan, dan relawan juga tidak membawa virus masuk ke dalam rumah sakit. Ini sangat penting sekali. Ada MOU khusus untuk relawan, dan juga nanti minggu depan kita akan coba membahas relawan ini bagaimana kuantifikasi jasanya. Karena kita akan bikinkan berita acara serah terima pada akhirnya ke organisasi relawan tersebut. Kita kuantifikasi berapa rupiah jasa yang diberikan oleh relawan tersebut. Nah, itu untuk minggu depan. Ini disampaikan mungkin rapat koordinasi lagi. Nah, direktur. Nah, ini kalau tadi selalu dari atas ke ini kalau ini dari direktur tetap masih atas ke bawah, ingat vertikal. Dari atas ke bawah ke koordinator. Jadi direktur ke koordinator. Nah, ini yang saya menjadikan pertanyaan. Karena tadi sebelumnya disebutkan ada direktur ke komandan insiden. Nah, ini kok langsung direktur ke koordinator. Ini posisi IC-nya di mana ini? Apakah direktur merangkap IC atau ada lagi IC-nya? Nah, seperti itu. Ya, jadi itu komentar pembahasan untuk Rumah Sakit Islam Pati ya. Mungkin ada dari RSI Pati bisa minta tolong diklarifikasikan apakah ini strukturnya sudah sesuai dengan yang dibayangkan bersama. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum. Ya, terima kasih Pak Gede. Itu dia dari RSI Pati. Ini sudah saya unmute. Ada Bu RS Pati sudah saya unmute. Kita akan berdiskusi. Jadi tadi ada dua hal yang menarik yang penting kita diskusikan. Ini pertanyaan yang pertama, apakah ada mekanisme rutin koordinator bidang perencanaan ke bagian pengadaan obat dan alkes atau tim lapangan. Jadi kita melihat waktu-waktunya ya, waktu koordinasinya seperti apa, kemudian apakah tetap juga menjaga keselamatan ya tadi karena berhubungan ke relawan. Yeah. Kemudian pertanyaan yang kedua itu tadi yang perlu diklarifikasi adalah direktur langsung ke koordinator. Jadi ada komandan yang sementara ada komandan yang ini seperti apa? Ya, silakan dari RSI Pati. Halo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu, selamat pagi. Baik, terima kasih atas masukannya. Sebenarnya untuk ICS ini memang baru kami susun setelah kami mengikuti workshop ini. Jadi sebelumnya kami hanya memiliki tim HDP secara umum, namun tim HDP itu pun kami juga membentuknya setelah tanggal 16 Maret setelah ditetapkannya COVID-19 sebagai pandemi global. Kemudian pada pembentukan tim HDP COVID bulan Maret itu memang belum spesifik tergambar mekanisme komunikasi secara vertikal, yang itu semua masih dipegang oleh kami sebagai direktur. Jadi walaupun di situ kami sudah menunjuk adanya komandan, cuman di setiap rapat yang kami selenggarakan itu kami masih dari manajemen kemudian masih memberikan instruksi kepada bidang-bidang yang terkait seperti di instalasi farmasi, instalasi IGD. Jadi untuk peran komandannya memang pada awal-awal penanganan pandemi itu memang belum begitu menonjol. Cuman untuk peran komandan itu kami andalkan pada saat berkoordinasi langsung dengan bidang-bidang yang terkait. Kemudian setelah kami mengikuti workshop ini, kami coba untuk susun struktur ICS sesuai dengan yang diberikan pada saat workshop tersebut. Jadi pada saat penugasan hari ketiga kemarin itu ya, itu kami coba untuk membuat strukturnya seperti itu dan mekanisme komunikasi. Jadi sebenarnya selama ini komunikasi itu sudah berjalan seperti biasanya, cuma memang untuk notulensi dan juga untuk pendokumentasian belum begitu rapi atau belum tertib dilakukan, tapi untuk mekanisme rapat itu kami sudah mulai lakukan per tanggal 16 Maret 2020, itu dimulai kami melakukan penertiban untuk jumlah pengunjung rumah sakit, kami mulai melarang jam besuk, kemudian juga membatasi pendamping pasien di ruang rawat inap, itu sudah kami lakukan melalui rapat-rapat rutin, dan itu kami lakukan berdasarkan tren perkembangan wabah di daerah kami, yaitu di Kabupaten Pati.
Itu yang terkait mekanisme koordinasi tadi. Kemudian untuk koordinasi ke bagian perencanaan, ke bagian logistik itu memang langsung dari manajemen ke instalasi farmasi, karena memang kami belum struktur ICS. Iya, iya, iya. Kemudian untuk terkait dengan relawan, itu memang ada instruksi dari Dinas Kabupaten untuk semua rumah sakit lini 2 dan 3 itu menyediakan tenaga kesehatan untuk diperbantukan di hotel karantina tersebut. Dan kami mendapat jatah 1 bulan ada 3 kali jatah shift jaga di sana. Dan sebelum mengirim tenaga kesehatan kami ke sana itu, kami bersama dengan PPI sudah membriefing teman-teman perawat itu untuk bagaimana nanti pengelolaan APD-nya, kemudian apa yang harus dilakukan di hotel, karena semua kami juga mengikuti instruksi dari Dinas Kesehatan bahwa tenaga kesehatan memang tidak diperbolehkan kontak fisik dengan OTG, jadi pemeriksaannya pun hanya melalui telepon, cuman tetap kami antisipasi dengan briefing semua perawat tentang pencegahan dan pengendalian infeksinya. Kemudian, cuman itu semua memang masih belum ada SPO-SPO-nya, belum ada dokumentasi yang resmi begitu. Jadi semua berjalan mengikuti tren dan kami melakukan dengan melakukan rapat-rapat pertemuan dan juga pembahasan. Kemudian setelah adanya workshop ini, kami mulai untuk menyusun struktur. Jadi pada penugasan, sebelum penugasan ini memang kami belum melampirkan struktur itu, karena memang baru saja kami buat ketika kami membuat ini gitu. Kemudian tadi yang tentang direktur langsung ke bagian koordinator, karena memang pada awalnya itu memang kami belum punya struktur ICS, jadi kami langsung ke bagian-bagian yang terkait begitu. Baik, terima kasih Ibu. Ini dengan Ibu siapa? Ibu Nur Iva atau? Oke, terima kasih. Saya Nur Iva. Iya, ya, terima kasih Ibu. Tadi penjelasannya ya, klarifikasinya. Jadi kita banyak juga mendapat informasi. Memang RSI Pati baru akan menyusun, baru akan menyusun ICS. Iya. Dan semoga ya berarti workshop kita ini bermanfaat Pak Gede. Kemudian ya ini dari hal yang menarik tadi klarifikasi untuk semua sistem komunikasi itu berjalan, semuanya berjalan mengikuti tren. Memang yang belum ada itu SPO dan juga pendokumentasian belum rapi, pencatatan belum rapi. Kemudian ini juga hal yang menarik ya Pak Gede terkait relawan. Ternyata kenapa ada laporan itu per bulan itu karena memang instruksi dari Dinkes, jadi rumah sakit ini mendapat 3 kali shift untuk ke sana ya, ke lapangan. Namun untuk menjaga keselamatan sudah berkoordinasi dengan tim PPI. Itu saja, silakan Pak Gede. Ya, terima kasih Ibu. Ini alhamdulillah sekali. Kita juga merasa senang misalnya Ibu bisa terbantu dari workshop ini ya Ibu. Jadi ini mungkin nanti ada pembahasan lagi dan nanti Ibu bisa lihat lagi dari rumah sakit lain strukturnya seperti apa. Nanti struktur rumah sakit di RSI Pati ini bisa dikembangkan sesuai dengan kebutuhan di RSI Pati juga. Jadi yang mana yang bisa diadaptasi oleh RSI Pati. Dari sini bisa kita lihat. Dari workshop ini juga bisa kita ambil juga kepada Bapak Ibu, teman-teman dari Bapelkes juga mungkin bisa nanti memfasilitasi, membantu bagaimana meningkatkan kapasitas lebih lanjut lagi. Terima kasih masukannya Ibu, semoga tetap semangat dan nanti kita akan bersama-sama membentuk sistem ICS yang berdaya guna untuk Rumah Sakit Pati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih. Oke, kita lanjut lagi ke rumah sakit yang kedua dari RSUD Tarakan Jakarta. Apakah sudah bergabung? Coba tolong dicek Mas Irfan, RSUD Tarakan Jakarta. Sepertinya tadi awal-awal belum bergabung. Belum ya? Baik. RSUD Tarakan belum bergabung, kemungkinan kita lanjut ke rumah sakit RSUD Pandan dulu ya. Oh, saya next dulu ya, ini berarti ya. Ya, kita next. RSUD Pandan sudah bergabung, nanti saja Mas di unmute ya, nanti saja di unmute. Oke, terima kasih Mas Irfan. Kita lanjut ke RSUD Pandan Tapanuli Tengah. Ya, ini. Oh, ya ini dia. Rumah sakit
Umum Daerah Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah. Ini sudah ada minggu lalu penugasannya, struktur ICS-nya. Terima kasih Bapak Ibu dari RSUD Pandan. Kita bisa lihat di sini struktur ICS-nya sesuai dengan apa yang kita diskusikan minggu lalu. Kemudian cukup sederhana juga. Jadi banyak yang kalau rumah sakitnya sudah mungkin HDP-nya sudah lama itu semakin banyak semakin banyak tangkainya gitu ya, cabangnya. Nah, ini kita bisa lihat di sini ada direktur rumah sakit juga, executive agency, jadi memberikan arahan satu tingkat ke bawahnya setiap hari dengan komunikasi langsung. Nah, ini juga komunikasi langsung ini bentuknya apakah WA, telepon, atau verbal. Karena kalau komunikasi verbal ini juga berpotensi ada salah paham. Ya, salah yang penting paham. Nah, tapi kalau jaka sembung, tidak nyambung, itu juga yang perlu kita antisipasi. Jangan sampai nanti direkturnya mungkin keinginannya berbeda dengan yang ditangkap oleh insiden commander. Seperti itu kan kemarin kita juga sudah bahas mengenai komunikator, pesan, dan juga receiver. Nah, ini harus ada kesesuaian. Jadi pesan yang disampaikan benar-benar akan memberikan efek, yaitu intervensi yang diinginkan oleh direktur. Si komunikator tadi. Jadi komunikasi langsung verbal ini perlu juga dicatat. Nah, seperti itu. Dan catatannya didokumentasikan. Ya. Karena fungsi ICS itu sendiri untuk menjamin tadi keamanan dan keselamatan dan juga tentu saja keefektifan dalam bekerja. Next, ini dia insiden commander. Jadi ketua tim COVID memberikan satu tingkat ke bawahnya setiap hari ad hoc, ya. Kemudian ini ada juga staf ahli tim klinis. Dia berada di antara IC dan juga para seksi-seksi. Nah, ini memberikan laporan ke satu tingkat ke atasnya, komunikasi langsung dan WA. Nah, ini juga menarik kita lihat di sini. Jadi memberikan laporan COVID, laporan horizontal, eksternal ke media massa, tadi yang sudah disebutkan oleh Mbak Happy juga dalam review overall-nya juga, dengan media massa dan WhatsApp group. Nah, jadi sudah ada izin ya dari IC ya, kalau menurut saya ya, asumsi kita sebelum dia melaporkan ke eksternal itu sudah ada izin dari IC. Jadi yang disampaikan oleh humas dari keluar, apapun informasi yang keluar dari rumah sakit itu diketahui oleh IC dan baik juga untuk direktur. Jadi pada saat nanti mereka diwawancara oleh media atau ditanya-tanya lagi, nggak gelagapan, nggak bingung gitu ya. Terima kasih ibu-ibu dari rumah sakit Pandan ini. Bapaknya nggak ada ya. Nah, ini seksi-seksinya. Nah, kita lihat sudah sangat rinci sekali dan sederhana. Bagus, singkat, padat, jelas. Komunikasi teknis dan risiko dari operasional, logistik, kemudian, nah ini ada seksi pendanaan internal ke humas lah ini. Jadi ada ini yang saya lihat di sini menyampaikan laporan internal ke humas vertikal. Lah kalau vertikal itu harusnya ke IC dulu, ya toh. Jadi satu tingkat ke atasnya itu kalau dari seksi administrasi itu ke IC, nanti IC yang ke humas. Untuk mengklirkan seperti itu. Kemudian, nah ini yang belum disebutkan mungkin terlewat, karena ini juga baru, COVID ini, struktur ini mungkin sudah ada sebelumnya. Nah ini ada safety PPRS membuat PP tingkat 1. Nah di mana letaknya safety ini? Apakah di bawah, di bagian operasional, atau di atas dekat dengan staf ahli? Ini mungkin ini saja yang mungkin kita coba klarifikasikan dari RSUD Pandan. Overall sangat bagus sekali, ini bisa menjadi lesson learn juga dan juga success story juga kepada teman-teman rumah sakit yang lain. Jadi ini loh SOP yang sederhana, singkat, padat, dan mudah dimengerti. Terima kasih ibu-ibu dari RSUD Pandan dan tetap semangat ya ibu-ibu. Ya. Oke, mohon di-unmute Mas Irfan. Iya, ya. Terima kasih untuk Pak Gede. Jadi itu tadi Ibu dari RSUD Pandan. Dan kakak-kakak saya ya sebenarnya pernah ada satu kelas untuk satu kelas ngambil S2 ya. Itulah.
Halo Kak. Kita lanjut untuk RSUD Pandan ini tadi memang kalau kita lihat ICS-nya sederhana dan sepertinya memang setelah mendapatkan materi ICS baru mereka mulai menyusunnya, namun sudah mencakup semuanya ya. Dan kalau kita lihat memang RSUD Pandan ini salah satu RSUD dari salah satu rumah sakit yang aktif untuk mengirimkan penugasan. Kemudian ini tadi yang perlu kita klarifikasi, komunikasi langsung dari direktur rumah sakit ini seperti apa yang dimaksud ya tadi ya? Dan juga ini apakah langsung berbicara atau maksudnya komunikasi langsung itu melalui telepon, karena itu juga kan bisa langsung. Kemudian kita ingin menanyakan terkait klarifikasi terkait safety atau PPI rumah sakit ini letaknya di bagian mana? Oke, silakan Ibu dari RSUD Pandan. Ya, terima kasih. Selamat pagi Pak, selamat pagi Happy. Selamat pagi. Jadi terima kasih buat kesempatan yang diberikan pada kami untuk menyampaikan, memperjelas kembali struktur organisasi tim COVID dari RSUD Pandan. Jadi komunikasi langsung yang diberikan Pak Direktur itu berupa arahan, itu langsung bertemu dengan ketua tim. Kemudian melalui telepon gitu Pak. Kemudian bagian safety PP rumah sakit kami terlupa membuat di dalam bagan. Dia sebenarnya sama dengan strukturnya dengan staf ahli, humas, dan safety. Jadi ada bagian safety yang tidak ada bagian LO ya. LO. Liaison officer tidak ada Pak, sama bagian seksi perencanaan itu yang tidak ada di Rumah Sakit Pandan. Terima kasih Pak. Oke, berarti tadi itu Pak Gede ini disebutkan komunikasi langsung itu langsung bertemu ya, kemudian dia juga melalui telepon. Tadi tidak memiliki LO, mungkin ini saya mau memberikan pertanyaan lanjutan. Jadi untuk menyampaikan informasi eksternal, apakah komandannya atau siapa, Ibu? Iya, terima kasih. Semua laporan atau penyampaian informasi baik internal dan eksternal itu disampaikan oleh bagian humas. Humas kita di struktur itu di Rumah Sakit Pandan itu dijabat oleh sekretaris tim COVID gitu. Oke, berarti humas atau sekretaris ini juga kah yang mengumpulkan merekap semua laporan? Kalau kita lihat kan tadi masing-masing seksi ini memberikan laporan ke komandan, bagaimana dengan sistem pencatatannya, apakah sudah rapi seperti itu? Ya benar, jadi nanti seksi pelaporan, ada seksi pelaporan dia yang membantu untuk pelaporan humas ke bagian eksternal dan juga nanti bagian humas juga yang memberi instruksi tentang di WA group informasi-informasi yang perlu bagi timnya tim COVID gitu. Oke, baik. Kemudian ini ada juga Mas Gede tadi kalau dari hasil review overall-nya, adakah formulir laporan yang sudah disepakati Ibu untuk masing-masing pelaporan ini? Ya, jadi formulir yang disepakati belum ada. Jadi kita masih buat formulir-formulir masing-masing seperti bagian PPI. Jadi dia punya formulir sendiri untuk laporan PPI rumah sakit terkhusus untuk pelaporan COVID-19. Oke, baik. Ya, memang kita harapannya tidak harus sama ya formulirnya. Ini sesuai dengan kebutuhan masing-masing bidang. Namun maksudnya kita di sini formulir itu kenapa harus ada? Jadi biar mencakup semua informasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing bidang. Jadi kalau misalnya tidak ada formulir form yang disepakati, nanti esok informasi A disampaikan, besoknya informasi B, informasi A tidak tersampaikan. Jadi seperti itu. Jadi biar lebih rapi saja. Itu dari saya, pertanyaan saya. Silakan Pak Gede. Iya, bagus kalau ada template-nya, betul. Terima kasih tadi. Jadi kalau saya lihat, kalau tadi dari RSI Pati, LO-nya mungkin diambil oleh komandan, seperti itu ya kan. Kemudian kalau di sini, meskipun tidak ada di struktur, saya yakin fungsi-fungsi seperti LO, kemudian perencanaan, itu pasti ada, dan itu akan menempel di bagian ini. Jadi kalau kita lihat, misalnya nanti ada LO pun, nanti ada mungkin akan menempel pada humas atau sekretaris seperti itu. Dan Pak, ini tergantung dengan kapasitas dan juga resource yang ada di rumah sakit. Jadi, tapi saya yakin fungsinya itu nanti pasti akan ada dan menempel di salah satu
salah satu struktur di ICS ini. Kemudian untuk perencanaan juga sama. Mungkin perencanaan sejauh ini meskipun belum ada di dalam struktur, tapi nanti mungkin dijabat oleh atau fungsi perencanaan ada di dalam seksi operasional atau seksi logistik. Biasanya ini yang merencanakan apakah itu kebutuhan, kemudian alur pasien atau lain sebagainya. Seperti itu. Terima kasih informasinya. Mungkin berarti artinya struktur yang mereka buat ini sudah cukup. Kalau RS di Batin memang tadi ada perencanaan karena memang untuk ke lapangan itu ya, mengurusin relawan. Mungkin dari RSUD Pandan belum ada untuk manajemen kebutuhan juga. Atau seperti apa? Apakah sudah ada rekrutmen relawan seperti itu di RSUD Pandan? Nggak ada. Ya, belum ada. Relawannya. Semoga tidak ada, karena kalau ada itu berarti ada lonjakan. Silakan Ibu, masih ada pertanyaan lain? Tidak ada Pak, terima kasih Pak buat kesempatannya. Makasih Mbak Happy. Iya, terima kasih kembali. Iya, terima kasih Ibu. Sebetulnya ini karena first in first out ya Ibu ya. Jadi yang paling duluan ngirimkan tugas itu yang kita bahas. Jadi nggak ada nepotisme ya. Karena siapa yang terima kasih juga sudah menjadi ajang untuk Mbak Happy. Biar dia kan kangen sama kampung halamannya nih Ibu. Oke, terima kasih Ibu. Baik, kita ini akan membuka diskusi untuk secara keseluruhan. Jadi Bapak Ibu dari rumah sakit yang lain, tadi kita sudah mendengarkan ya dari penugasan 2 rumah sakit. Mungkin ada yang ingin bertanya terkait penugasan yang lainnya, boleh silakan kalau ada yang resign atau yang ingin berdiskusi. Apakah ada? Oh, sepertinya Mas Rekan pergi ya. Oke. Ya. Boleh melalui chat juga boleh, apakah ada ini yang menyusulkan atau kita kemana dulu ini? Ke RSU SIS Aljupri Palu. Apakah ini ada yang kita mau menanyakan juga? Dari RSU SIS Aljupri, apakah ada yang ingin ditanyakan, Ibu? Halo? Ya, belum kita unmute. Oh, mikrofonnya di sana masih mute. Boleh di-unmute? Oke, kita ini dulu. Baik, kita keep dulu, kita lanjut aja dulu. Pak Gede, kita lanjut aja dulu. Nanti mau lanjut ke Tarakan atau ke Lampung? Oke, kita cek dulu apakah ini Tarakan sudah bergabung. Oke, Tarakan belum bergabung. Kita langsung saja ke Lampung. Abdul Muluk Lampung. Lampung emang udah gabung juga. Abdul Muluk sudah bergabung. Sudah ya? Oke. Oh, yang tadi betul. Silakan. Tadi ya. Iya. Saya udah kebuka kok. Udah kebuka kok tadi. Nggak pilih share screen lagi. Nah, itu tuh. Hasil penugasan. Nah, enggak, belum masuk. Ini? Ya, belum. Sebentar ya. Ya. Oke, sudah bisa terlihat Bapak Ibu ya. Jadi ini kita sekarang ke mana nih? Nah, RSUD Abdul Muluk Lampung. Nah, ini minggu lalu sudah menyampaikan hasil ICS-nya. Kita akan mempergunakan itu untuk membahasnya. Nah, ini Abdul Muluk Lampung ini seperti ini. Banyak sekali timnya, ada sampai 9 tim di bawahnya ketua. Saya ingatkan lagi, bukan, cuman sebaiknya kalau di literatur yang kita baca, itu, dan memang terjadi di lapangan sih, ICS itu sebaiknya kita batasi sampai 4 atau 5 saja. Jadi di bawah kotak, gitu ya? 5 kotak, di bawah, misalnya di bawah ketua tim atau koordinator COVID gitu kan, itu kalau bisa di bawah ada 5 aja. Nanti di bawah 5 ini misalnya operasional, kemudian logistik, perencanaan, admin, data gitu kan. Di bawahnya operasional, di bawahnya 5 lagi. Jadi kalau bisa tidak lebih dari 5. Karena
komunikasi yang efektif dan efisien itu satu orang itu hanya bisa melihat ke 5 bagian seperti itu. Itu dasar teorinya seperti itu. Dan ini juga banyak penelitian dari luar negeri, dalam negeri juga ada kok, bahwa dalam struktur ICS itu kalau bisa dibatasi hanya 5. Jadi itu aja saran dari kami untuk struktur yang banyak tadi. Tapi nggak apa-apa dari 5 kemudian buat cabang-cabang terus menjadi banyak. Jadi itu kemudian kita coba telah nih satu-satu. Jadi ada penanggung jawab. Nah, itu ada penanggung jawab, ketua umum, wakil ketua umum, ketua pelaksanaan. Penanggung jawab menyampaikan kebijakan dari pimpinan daerah. Jadi mungkin gubernur ya. Dari eksternal. Dari eksternal, ini penanggung jawab ke satu tingkat di bawahnya, yaitu ketua umum. Nah, ketua umumnya bisa, kalau penanggung jawabnya di direktur, mungkin ketua umumnya ya lagi sesuai mekanisme yang disepakati. Nah, kemudian komandan. Nah, ini kita bisa lihat ada perbedaan istilah. Nggak apa-apa, ini fleksibel aja, disesuaikan dengan kondisi. Jadi kalau tadi ada penanggung jawab, kemudian di bawahnya komandan. Nah, ini kita belum lihat nih di dalam strukturnya ini yang komandan yang mana nih? Karena disebutkan wadir keperawatan medis dan penunjang. Kita asumsinya di sini adalah di sini ya. Komandan itu di sini. Jadi menyampaikan laporan ke atas, satu tingkat ke atas, vertikal ya. Nah, dengan setiap hari jadi rutin dengan pesan, mekanisme yang disepakati, form laporan tertulis. Nah, ini juga penting untuk siapa yang mendokumentasikan, apakah ada SOP-nya untuk mendokumentasikan laporan-laporan ini. Tapi kalau dari ketua ke penanggung jawab, penanggung jawab ke gubernur, biasanya sih sudah ada terdokumentasikan, misalnya surat atau apa, kan? Kemudian ke bawahnya ada instruksi kebijakan ke semua koordinator. Nah, ke semua koordinator ini apakah ke semua tim atau bagaimana? Ini mungkin nanti bisa diklarifikasi oleh Bapak Ibu, teman-teman dari Rumah Sakit Abdul Muluk ya. Nah, kemudian selanjutnya koordinator liaison officer. Nah, di sini kita tidak lihat nih di mana liaison officer tidak secara terminologinya beda ya. Menyampaikan permintaan dan instruksi, koordinasi horizontal. Nah, ini perlu dicatat. Koordinasi horizontal, baik internal rumah sakit maupun instansi horizontal lain secara rutin. Jadi betul, sama dengan yang tadi awal pagi tadi kita sampaikan, LO itu bisa ke internal maupun ke horizontal eksternal. Ini saya asumsikan di sini. Karena saya baca di ICS-nya juga, di penugasan minggu lalu itu wakil ketua umum itu sebagai liaison officer itu disebutkan juga di dokumen yang minggu lalu. Nah, lanjutnya ada anggota dan koordinator humas. Nah, ini yang menyampaikan ke eksternal. Jadi menyampaikan laporan, press release, kemudian komunikasi dengan eksternal non medis baik ke media maupun penanggung jawab data provinsi, penanggung jawab mungkin surveillance-nya provinsi juga bisa ya. Dengan ada rutin setiap hari mingguan, kemudian anggota humasnya juga memberikan informasi edukasi ke masyarakat. Ini menarik nih dengan video edukasi ini, boleh sekali-sekali kita di-share nih videonya bagaimana. Nanti kita bantu ke teman-teman yang lain mungkin yang mau bikin video juga. Bahkan kita bisa jadi YouTuber mengalahkan yang kemarin viral itu kemana-mana nggak pakai masker ya. Jangan sampai ibu-ibu, bapak-bapak, kita tenaga kesehatan kalah sama video-video yang tidak mendidik seperti itu. Kita harus bikin counternya. Inilah rumah sakit kalau sempat kita coba bantu juga bikin video edukasi seperti itu. Kita kalau di sini saya berasumsi tim humas kan sudah ada di situ. Jadi koordinator dan anggota humas ada di tim 6 itu ya. Nah, kita lanjut ke tanggung jawab yang selanjutnya. Nah, keamanan dan keselamatan ini. Keamanan dan keselamatan juga di dalam strukturnya ini mungkin beda bahasanya, jadi menyampaikan prosedur tetap, kondisi keamanan ke seluruh petugas yang rutinnya. Ini saya asumsikan karena kita pernah berdiskusi saya sebelumnya ada di sini. Mungkin juga berbeda juga. Mohon diklarifikasikan juga dari teman-teman Abdul Muluk. Nah, juga kemudian setelah tim keamanan dan keselamatan, ada tim operasional.
banyak ini yang disampaikan, instruksi dari program tim ahli, tapi tim ahlinya kita belum lihat nih. Ya. Tim ahlinya ada di sebelah mana? Koordinasi tim operasional, kebutuhan tim logistik. Nah, ini kita lihat nomor 3 dan nomor 4 menyampaikan kebutuhan kepada tim logistik. Jadi ada komunikasi horizontal, ya toh? Idealnya memang vertikal, atas bawah. Kemudian horizontal itu cukup di sisi saja. Nah, jadi agar tidak ada miskomunikasi. Jangan sampai horizontal, kemudian IC-nya nggak tahu. Loh, ini apa ini kok tim operasional tiba-tiba minta APD sebanyak ini ke tim logistik tanpa melalui IC. Itulah yang kita maksudkan komunikasi vertikal, agar informasi-informasi seperti ini juga bisa diketahui oleh si pengambil kebijakan seperti IC. Kemudian nanti IC kan lapornya ke penanggung jawab. Jadi seperti itu. Jadi diusahakan jikapun memang untuk keterbatasan waktu seperti COVID ini atau bencana dan lain sebagainya, komunikasi horizontal harus tetap melibatkan IC-nya, jadi komandannya. Meskipun itu tidak disarankan sih. Kalau paling bagus itu memang komunikasinya langsung ke komandannya yang bilang lagi ke bawahnya gitu. Itu memang agak birokratis, tapi memang untuk menjamin keamanan dan keselamatan dan juga akuntabilitas dari penanganan bencana ini. Itulah fungsinya ICS. Ya. Ini kita asumsikan tim operasional adanya di sini, diagnosis dan kuratif dan supporting. Mohon ya, ditanggapi kalau misalnya ternyata juga strukturnya sudah berubah atau gimana. Mohon diklarifikasi. Nah, yang ketiga ada tim logistik. Lagi ada komunikasi horizontal di situ, menerima permintaan dari tim operasional dan tim-tim lain yang memerlukan. Mungkin boleh, tapi dengan catatan sudah disetujui dengan persetujuan IC. Ya, seperti itu ya. Kemudian melakukan informasi ketersediaan logistik, ini bagus sekali. Nanti ini akan kita gunakan di minggu depan di sesi kita yang ketiga mengenai logistik. Jadi bagaimana melakukan informasi ketersediaan logistik ini untuk memobilisasi sumber daya dari luar maupun dari dalam rumah sakit. Ini penting. Bagus juga nomor 4 menerima informasi donasi logistik. Nah, jadi informasi donasi logistik apakah diinformasikan ke operasional, ke kota umum, atau PPI. Nah, ini ada andilnya juga di sini. Nah, kemudian, wah ini sudah pakai Slack ya? Ya, nanti luar biasa. Saya tanyakan juga. Saya asumsikan tim logistik ada di tim 5, karena di situ ada tulisannya donasi dan logistik. Ya, kemudian perencanaan, menyampaikan data pelayanan ke tim humas, laporan kepada tim provinsi, surveillance yang tadi itu, tim humasnya tadi sebelahnya berarti. Ini juga pakai slide juga nih. Dan eksternal pengampul data provinsi. Ini kita asumsikan ada tim data dan pelaporan ada di tim 7. Kemudian selanjutnya, ini banyak ya. Terima kasih sekali nih Rumah Sakit Abdul Muluk, ini sangat lengkap ini ya informasinya. Terima kasih. Nah, keuangan menyampaikan donasi jenis uang yang diterima. Ini bagus sekali, sudah terpikir sampai ke sana, pelaporan memakan dana yang digunakan, dan laporannya ini mungkin melewati dari IC juga, karena kalau kita lihat Direktur Penanggung Jawab Umum dan Keuangan ada di penanggung jawab di atas ya. Nah ini juga perlu diklarifikasi. Ya jangan sampai nanti si IC-nya juga merasa loh, ini kok tim saya langsung naik ke atas itu juga. Jadi mungkin ada di sisinya juga seperti itu. Nah klaim pasian dan kita asumsikan nih ada di sini klaim dan insentif. Dan juga kenapa saya masukkan tim 5 dan tim 4 di situ, donasi dan logistik, ini nanti kita bahas di minggu depan lagi. Jadi pada saat menerima donasi, kemudian menerima ya bantuan itu, ini perlu diketahui juga oleh tim logistik dan juga PPI untuk pengecekan quality assurance. Apakah donasi yang diterima itu berkualitas, kemudian berapa jumlahnya, dan berapa nominalnya. Jadi pada saat menerima bantuan jangan lupa untuk selalu ditanyakan kualitas dan harganya berapa. Ya menerima APD overall sebanyak 100 dari mungkin pemuda Pancasila atau
tim-tim lain gitu kan, organisasi profesi, ID atau PPNI dan lain sebagainya, itu perlu dikuantifikasi untuk pelaporan pada saat nanti akhir pandemi dan lain sebagainya. Nah, ini langsung ke atas dia, penanggung jawab. Nah, yang satu saya ingin tanyakan juga, disebutkan juga di penugasan adanya tim ahli. Kita belum lihat di sini tim ahlinya ada di mana, jadi ya, jadi menyambungkan laporan kondisi pasien kepada komandan dan instruksi kepada tim operasional lagi. Ini ada instruksi dari staf ahli ke tim operasional, jadi nggak melewati IC gitu loh. Jadi mungkin ini bisa sedikit diperhatikan juga untuk hal-hal yang seperti ini. Jadi ini dari saya, mungkin bisa ada sedikit klarifikasi. Iya sebenarnya ini udah diklarifikasi langsung. Oh langsung. Jadi luar biasa. Terima kasih sekali. Struktur sudah disesuaikan dengan ICS sepertinya struktur yang kita pakai ini struktur yang lama ini. Iya. Jadi ada di bagian bawah struktur lama di penugasan kemarin. Kalau begitu kita langsung saja ke Rumah Sakit Abdul Muluk untuk menceritakan secara singkat. Mohon maaf kalau gitu berarti saya salah menggunakan struktur ya? Iya, sistem komunikasinya seperti itu disebut. Nanti saya sesuaikan deh. Ya. Sudah ada ya? Abdul Muluk ini ada 2. Ibu Nina atau siapa ini? Sudah kami unmute. Ibu Nina atau Ibu Carolina. Silakan Ibu. Ya, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Ibu. Ya, ini memang struktur kami yang lama. Jadi namanya tim Satgas COVID. Kemudian setelah mengikuti workshop minggu kemarin, kami mencoba untuk memperbaiki struktur sesuai dengan ICS. Bagaimana yang ada di bawah struktur yang lama gitu. Menyesuaikan ya, bukan memperbaiki. Nggak salah kalau nggak diperbaiki. Ya mungkin karena yang lama ini terlalu banyak birokrasinya, terlalu banyak tim. Jadi kami mempersingkatnya sesuai dengan yang dalam workshop kemarin. Iya. Baik, silakan Ibu boleh dijelaskan singkat ya terkait penugasan ini, boleh? Ada informasi apa yang penting yang bisa sebagai lesson learned dari Rumah Sakit Abdul Muluk? Ya, mungkin untuk yang laporan, Bu ya, kalau laporan itu kami setiap hari ada laporan untuk ODP, PDP, dan pasien yang konfirmasi positif ke Dinas Kesehatan dengan melalui RS online, itu setiap hari. Kemudian setiap seminggu sekali, setiap Rabu, kami mengirimkan data terkait logistik dan juga tempat tidur, tenaga ke Dinas Kesehatan juga, yang nanti akan disampaikan ke Kemenkes menurut Dinas Kesehatan. Jadi data logistik seperti jumlah PCR, obat, APD, dan sebagainya seperti itu. Untuk laporan harian. Untuk laporan untuk sehari-hari kami sementara ini masih berkomunikasinya melalui WA group. Nah, yang kemarin kami mencoba untuk membuat melalui aplikasi Slack. Baru yang karena kebetulan di tempat kami ini yang ikut baru tim logistik dan perencanaan, jadi kami mencoba untuk yang logistik dan perencanaan. Nanti rencananya setelah workshop ini kami akan menyampaikan laporan beserta struktur yang kami coba perbaikin sesuai dengan ICS, dan kemudian juga mungkin kalau direktur setuju kami akan mencoba untuk memakai sistem Slack ini karena sepertinya lebih gampang untuk dilihat alur-alurnya seperti itu. Terima kasih. Ya, baik. Ibu, ini untuk staf ahli sendiri tadi, kalau di struktur ICS yang sudah diperbaiki ini, posisinya tepatnya di mana ya, Bu? Staf ahli masuk ke tim operasional. Oke, jadi staf ahli masuk ke tim operasional. Baik, itu dia. Ya, itu dia Pak Gede dari Abdul Muluk. Untuk video edukasi ke masyarakat ini, siapa Ibu yang melakukan tadi? Dari Humas ya? Humas. Ya, dari Humas. Memang itu tugasnya Humas. Kalau laporan laporan yang jumlah ODP, PDP dan konfirmasi positif itu yang bisa memberikan
informasi ke masyarakat hanya Dinas Kesehatan Ya. provinsi. Jadi Oke. laporan itu yang kami sampaikan ke Dinas provinsi. Ke dinas, baru dinas Ya. yang menyampaikan ke masyarakat. Baik, Ibu. Ya. Yap. Baik, terima kasih Ibu. Silakan Pak Gede. Ya, saya rasa sudah cukup. Terima kasih klarifikasinya. Jadi terima kasih sudah menyesuaikan. Semoga itu, jadi kita nggak memaksakan mau harus concise, harus sedikit, seterusnya. Itu kembali lagi ke rumah sakit. Jadi seenaknya rumah sakit lah gitu loh. Jadi misalnya rumah sakit memang nyamannya dengan struktur yang besar karena birokrasinya mungkin memang membutuhkan situasi yang seperti itu, silakan, enggak apa-apa. Kemudian juga pelaporannya seperti apa dan juga Slack juga kita nggak maksa. Nanti Dr. Dita juga akan menjelaskan juga bagaimana sih positif negatifnya juga. Mungkin dari RSUD Jombang juga ada lesson learn juga penggunaan Slack. Jadi terima kasih ya Ibu, tetap semangat ya Ibu di Sama-sama Pak, semangat. Iya. Baik, terima kasih. Ini kita sepertinya RSUD Tarakan sudah bergabung. Ini kita bahas secara singkat ya Pak Marketing, karena Singkat, sudah okay. sudah pukul 10 kita harus membahas lagi. Silakan ke RSUD Tarakan. RSUD Tarakan Coba ya. kita tes dulu apakah kalau RSUD Tarakan apakah sudah bersiap, nanti kita akan berdiskusi dengan Bapak Ibu yang mengikuti. Ya, sudah bergabung Bu Tarakan. Oke, ya, terima kasih. Oke, silakan. Ya, mohon izin ya Bapak Ibu dari RSUD Tarakan, ini karena sudah di jantung kota, ibu kota, zona merah, jadi saya mencoba untuk membantu sedikit melihat situasi di ICS-nya Bapak Ibu di RSUD Tarakan. Ini terima kasih sudah mengirimkan penugasan sebelumnya. Ini kita lihat di RSUD Tarakan, mana tadi? Nah, gini ya. Ini kan strukturnya, kemudian ada insiden command. Nah, ini kalau kita lihat di sini ada dari insiden command-nya ini menyampaikan langsung ke media atau pers. Ya toh? Jadi ini yang satu poin yang bisa kita catat di sini. Kemudian ada penghubung juga. Penghubung itu kita asumsikan license officer. Jadi mungkin dia melicensekan dengan Wisma Atlet, kemudian dari stakeholder lain di provinsi, DKI, seperti itu. Kemudian ada public information juga, yaitu memberikan data-data pengendalian bencana dari internal rumah sakit. Dan juga informasi pasien tracking, masih dilakukan ya pasien tracking ya di Jakarta ya, jika diperintahkan oleh IC, dan ad hoc setiap ada perkembangan. Nah, ini bagus sekali. Dan yang menarik di RSUD Tarakan adalah ada executive agent. Ini agak bonafit juga namanya ya, menyampaikan hasil pengawasan ke gubernur, kepala dinas, dan dewan pengawas. Nah, ini posisinya di mana? Apakah ini direktur rumah sakit? Kalau menurut saya sih, kalau namanya executive agent sih di rumah sakit ya. Dan ad hoc bila ada perkembangan. Ini semua ad hoc ini apa? Nggak ada yang rutin gitu. Apakah ada rapat rutin dengan stakeholder di provinsi atau gimana? Mungkin ini nanti bisa diklarifikasi juga dari teman-teman di RSUD Tarakan. Kemudian selanjutnya, nah ini penasihat medis. Saya asumsikan ini adalah medical specialist. Jadi menambahkan manajemen pelaksanaan pasien, ya, ad hoc dan setiap ada perkembangan. Kemudian operasional kita lihat di sini juga sudah ada. Nah, ini informasinya tetap dilakukan secara horizontal ya. Public information, SSO, logistik. Nah, ini yang tadi saya coba informasikan juga, mengingatkan kembali kalau bisa kalau dalam struktur ICS sih komunikasinya vertikal. Tapi ya, kalau situasinya memang, dan kita tahu sendiri Jakarta seperti apa, Lampung juga mungkin seperti apa, mungkin sudah zona merah. Kalau vertikal mungkin terlalu lama, tapi tetap ini prinsipnya ICS adalah itu, komunikasi vertikal untuk mencegah, untuk memberikan keamanan dan keselamatan bagi tenaga kesehatan yang ada di rumah sakitnya. Dan juga logistik, menyampaikan perencanaan dan penyediaan logistik umum. Nah, ini saya yakin di level provinsi sudah ada sisrute, kemudian ada macam-macam RS online. Nah, itu mudah sekali menyampaikan di sini. Ke depan juga akan kita bahas itu. Dan ada safety, keselamatan, apakah ini K3 atau PPI,
Ini mungkin bisa dibantu klarifikasi juga. Jadi ini juga agak menarik karena kita lihat di sini dari keselamatan ini menyampaikan ke pihak eksternal, yaitu pengunjung, keluarga korban, media pers atau relawan dan pengunjung umum, dan juga ada kalau nggak salah pengelola parkir. Nah ini karena kalau di Jakarta banyak pengelola parkir yang pihak swasta dan itu terlepas dari manajemen rumah sakit. Ini juga perlu dipikirkan out of the box kali ini. Mungkin rumah sakit lain juga belum ada yang ke sini juga. Jadi pengelola parkir kita lihat juga ada satu orang tukang parkir yang bisa menyebarkan COVID sampai ke 20 orang. Itu terjadi di suatu daerah juga seperti itu. Jadi kita harap bersabar juga teman-teman yang di Jabodetabek. Untuk lebaran ini mungkin ya walau juga lah. Jadi mungkin itu dari kami bisa ya, silakan langsung saja dari RSUD Tarakan. Silakan Ibu, tadi ini ya mungkin kita juga ingin tahu IC langsung berhubungan ke media pers seperti itu ya. Apakah ini IC-nya satu, siapa tahu mereka punya IC 3 komandannya secara bergantian seperti itu. Kan bisa juga komandan secara bergantian rolling. Kemudian terkait eksekutif agen ini, agent ini tadi, apakah ini direktur rumah sakit, kemudian apakah ada rapat rutin, karena tadi dari tadi kita lihat banyak kan ad hoc setiap ada perkembangan. Silakan Ibu dari RSUD Tarakan. Public information, jadi informasi yang diberikan atau disampaikan kepada antara lain ke media atau pihak manapun, baik itu institusi maupun swasta, kami dilaksanakan oleh Humas. Oke. Ya, Humas ya Bu ya. Maaf, itu ada tadi yang di keliruan ya. Ya, di CI itu sebetulnya tidak ada di situ, dan di operasional juga tidak melakukan public information. Jadi kita hanya satu orang. Oke. Ya. Data Humas ini ya. Baik. Ya, itu nanti kita koreksi, mohon maaf. Enggak apa-apa. Mengenai eksekutif agent itu memang dilaksanakan oleh direktur, dan di DKI Jakarta kita secara rutin mengadakan pertemuan melalui Zoom meeting dengan Dewan Pengawas maupun Dinas Kesehatan, bahkan kadang-kadang juga dengan kementerian dan dengan BNPB. Ya, pada saat pertemuan-pertemuan dengan beliau-beliau ini, maka eksekutif agensi yang akan menyampaikan apapun data atau informasi yang dibutuhkan. Baik. Ya, barangkali itu yang bisa kami sampaikan, Bu. Ya, terima kasih Ibu. Oke, Pak Gede. Jadi tadi kalau kita lihat memang ini bisa jadi contoh juga bagi rumah sakit yang lain karena informasinya lengkap memang karena memang sudah di zona merah Jakarta ya. Dan tadi mereka sudah punya executive agent memang dilakukan oleh direktur. Jadi direktur ini yang berhubungan dengan petinggi-petinggi. Tadi ada dari BNPB, dari Dinkes dan juga dari Kemenkes. Seperti itu. Silakan Pak Gede, ada penambahan. Ya, ini memang lesson learned dan juga mungkin success story juga yang bisa Bapak Ibu dari peserta rumah sakit lain bisa ambil, karena ini sudah memang ya sudah waktunya begitu di RSUD Tarakan. Terima kasih ya Ibu, lesson learn-nya sangat bagus sekali. Jadi pada saat di tengah-tengah pandemi seperti ini kita bisa lihat betapa struktur ICS ini. Kita lihat juga RSUD Tarakan juga sebenarnya rumah sakit yang besar, tapi strukturnya cukup sederhana, singkat dan padat, dan juga pada saat penanganan bencananya itu komunikasinya mengalir dengan cepat begitu. Jadi terima kasih. Mungkin ya itu yang bisa kita tambahkan. Jadi Direktur RS itu sebagai spokesperson-nya dari RSUD Tarakan. Seperti terima kasih Ibu, tetap semangat ya Ibu. Semoga Lebaran ini tidak banyak tambahan kasus lagi di sana. Kalau dari sini kan kita bisa lihat memang kalau pelaporan dari masing-masing bidang itu udah mengarah memang ke direktur, karena kan direktur harus mengetahuinya ya.
Yang itu kan laporan-laporan itu nanti yang akan disampaikan ke pihak eksternal. Baik, terima kasih Ibu buat diskusinya dari RSUD Tarakan. Ini sebelum kita membahas slide, ini ada pertanyaan, boleh dijawab singkat lagi. Iya, ini boleh. Mas Dedet dari RSI Pati. Selamat pagi, mohon izin bertanya tentang perbedaan seorang liaison officer dengan bagian humas. Apakah fungsi LO lebih pada kegiatan mengkomunikasikan kebutuhan rumah sakit dengan stakeholder secara eksternal dan secara internal? Kemudian seperti penghubung atau bagian seksi di bawah IC dengan IC. Terima kasih. Kemudian pertanyaan satu lagi nih, boleh ya? Masih ada satu. Oh, ada dua lagi. RSUD Tenri Alwaru. Dalam struktur ada ketua 1, ketua 2, dan wakil ketua. Mohon petunjuk. Jadi ini tadi yang sempat saya sebutkan ya, mungkin ada struktur organisasi yang memiliki 2 atau 3 ketua, karena kan memang komandan ini tugasnya itu sangat banyak sekali. Betul. Kemudian dari RSU satu lagi dari Sis Al-Jupri terkait masalah penyediaan rapid test. Apakah memang perlu setiap rumah sakit menyediakan rapid test mengingat harganya tidak murah? Kemudian rapid test yang recommended digunakan merek apa? Supaya ini pembahasan kita minggu depan ya. Tapi boleh nanti disinggung. Ini saya coba bahas singkat 1, 2, 3 ini. Jadi bedanya LO dan Humas itu di WhatsApp kayak sudah kita bahas juga. Jadi Humas memang untuk menyampaikan informasi publik. Jadi semacam berita yang kemarin ini saya share juga bahwa suara saya jelas. Udah, ya. Jadi kalau Humas itu lebih ke informasi masyarakat, sementara atau memberikan informasi dalam rumah sakit ke dinas kesehatan atau tapi LO sendiri itu adalah kebutuhan. Tadi sudah tepat sekali. Jadi kebutuhan baik dari itu dinas kesehatan dan rumah sakit ke dinas kesehatan atau juga entitas lain dari rumah sakit ke NGO, LSM atau rumah sakit ke yayasan. Nah, itu bedanya Humas dan LO. Jadi kalau Humas itu lebih ke satu arah, sementara LO itu memfasilitasi 2 arah, kebutuhan dan permintaan. Kemudian ada ketua 1, 2, 3. Nah, ini mungkin untuk mencegah terjadinya birokrasi, dalam satu periode itu hanya ada 1 ketua. 1, 2, 3 itu untuk menjadikan shift, atau wakil-wakil ketua itu untuk bidang-bidang yang lain. Misalnya wakil ketua 1 untuk bidang LO, kemudian wakil ketua 2 untuk perencanaan atau staf ahli sebagai seperti itu. Jadi kalau di dalam ICS itu, ini bukan kepanitiaan ya. Kalau kepanitiaan mungkin ada pembagian tanggung jawab, tapi kalau di ICS itu ketua tetap hanya 1. Jadi bisa ketua 2 kemudian minggu depannya lagi, jadi ketua 1-nya mungkin libur atau istirahat atau bekerja sesuai dengan kompetensinya. Misalnya dia spesialis paru, dia pada saat dia tidak menjabat sebagai IC, dia kembali ke Bangsal, kemudian ketua 2-nya membackup bertanggung jawab sebagai AC. Kemudian minggu depannya kembali lagi seperti itu. Jadi sangat dihindari sekali dalam ICS itu adanya ketua 1, 2, 3 atau wakil ketua 1, wakil kedua dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, penyediaan rapid test ini kita kembalikan lagi ke dinas kesehatan masing-masing provinsi maupun kabupaten Bapak Ibu. Apakah ini dirasa tepat? Karena ada beberapa daerah yang memang sangat kesulitan menghadapi lonjakan pasien, lonjakan ODP dan OTG. Seperti di Jogja kemarin ada klaster baru, jadi mau nggak mau memang harus mengadakan rapid test. Tapi sekali lagi mungkin kita sudah baca juga landasan teorinya, segala background-nya juga, rapid test itu bukan untuk mengetes apakah seseorang itu positif corona atau tidak. Itu hanya memberikan hasil reaktif terhadap antibodi saja. Tetap hasilnya ditentukan oleh PCR swab. Jadi pengadaan rapid test itu tergantung dari kebijakan masing-masing dinas kesehatan dan rumah sakit Bapak Ibu.
itu kembali ke manajemen. Oke. Menurut saya seperti itu. Silakan kalau Ya. mau ada. Terima kasih Pak Gede. Jadi itu tadi untuk mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu. Jika ada masih pertanyaan lanjutan, kita simpan dulu atau boleh nanti ditanyakan melalui WA Group, karena di dalam WA Group kita juga sudah ada bergabung Pak Gede. Kita ke RSNU Jombang. Social distancing. Social distancing. Boleh Mbak siapa? RSNU Jombang. Ini sudah ada slide-nya, maksudnya tinggal di-unmute Mbak Dewi. Oh, di RSNU Jombang. Di partisipan, klik partisipan yang di bawah. Oke, silakan di-unmute Ibu Feni RSNU Jombang untuk menyampaikan penugasan terkait Slack. Ini Dr. Dite kita presentasikan dari salah satu penugasan. Yap, dari sana bisa RSNU Jombang, Bu Feni. Halo, silakan di-unmute Ibu. Mikrofonnya di-unmute. Bisa? Aplikasi baru bagi kami. Ya. Jadi mungkin kita masih tetap ada sedikit kendala kemarin mengenai UI-nya, user interface-nya. Bentuk aplikasinya dari Slack masih bingung kita untuk gantinya. Mungkin itu dari kami. Mohon bantuannya Pak G. Ya, terima kasih banyak Bapak atas usaha untuk membuat channel di Slack ya. Meskipun ini sesuatu yang baru, saya yakin juga pasti mengalami kesulitan, tapi teman-teman tetap berusaha dan akhirnya berhasil membuat channel. Bahkan saya tadi lihat sudah ada beberapa diskusi yang muncul di situ. Kemudian channelnya pun juga sudah ada beberapa. Lalu saya lihat juga dalam pembuatan channel itu ada yang sudah berhasil di-set menjadi public maupun di-set menjadi private. Ya, private artinya berarti hanya orang-orang yang diundang oleh admin saja yang bisa mengakses channel tersebut. Nah, kemudian ya mungkin kalau saya boleh tahu aspek apa yang lebih spesifik dari Slack ini yang menurut teman-teman di RSNU Jombang mengalami kesulitan, karena ada banyak aspek di situ, ada banyak hal. Itu lebih spesifiknya lagi bagian apa yang paling sulit, Bapak? Ya, silakan Pak dari RSNU Jombang. Bahasa bisa juga, karena belum ada interface dalam bahasa Indonesia. Saya juga sudah kedua, untuk bisa masuk ke dalam Slack ini membutuhkan email, di mana mungkin tidak semua dari anggota tim kita yang akan diundang ke dalam workspace itu aktif menggunakan email. Dan ini terkait dengan isu keamanan yang kemarin di pertemuan pertama sudah dibahas. Jadi penggunaan email ini salah satu aspek keamanan dari Slack ini, karena untuk login ke dalam Slack itu membutuhkan email. Jadi memang ada kesulitan, tapi menjadi lebih aman. Nah, kemudian juga agak spesifik lagi di mana untuk masuk ke Slack itu email yang perlu diaktifkan tuh di device yang sama. Misalnya kita mau masuk dari HP, maka konfirmasi untuk masuk ke Slack itu harus diklik atau disetujui dari email yang ada di HP itu, gitu, agar tidak terjadi penyalahgunaan akun misalnya. Jadi itu bisa menjadi kesulitan, tapi di sisi lain itu meningkatkan keamanan, aspek keamanan dari Slack ini. Kemudian tadi saya sempat mendengar bahwa ada beberapa channel yang aktif ya. Tadi ada channel logistik dan perencanaan kalau tidak salah. Itu juga terjadi hal yang sama juga terjadi di Satgas Covid UGM, di mana
bidang logistik itu menjadi bidang yang paling aktif komunikasinya di dalam Slack kita, gitu. Dimana secara reguler teman-teman dari bidang logistik selalu melaporkan laporan hariannya dalam bentuk file PDF. Oke, mungkin itu ya komentar dari saya. Dari sejak hari Senin sampai hari Rabu, tentunya itu rentang waktu yang sangat pendek untuk membiasakan, memfamiliarkan kita dengan sebuah software komunikasi yang baru. Terlebih lagi sekarang aspek komunikasi itu menjadi penting sekali, sehingga kalau harus belajar sesuatu yang baru bisa jadi itu menjadi kesulitan. Jadi di sini kami menampilkan Slack, memperkenalkan Slack sebagai alternatif komunikasi. Tapi seperti yang kemarin kita sepakati juga, tidak serta-merta Slack ini menggantikan media komunikasi yang saat ini Bapak dan Ibu sudah biasa gunakan. Seperti itu. Bagi kami pun di organisasi Cebu, sudah menggunakan Slack ini selama kurang lebih 9 bulan. Tetap saja ada banyak aspek yang kami harus pelajari. Itulah kenapa di dalam Slack kami ini juga mungkin bisa masukan buat teman-teman yang tertarik menggunakan Slack, teman-teman bisa membuat channel khusus, yaitu channel untuk troubleshooting-nya Slack gitu. Jadi untuk semua hal yang berkaitan dengan kesulitan terkait Slack, misalnya notifikasinya kok nggak muncul, atau bagaimana cara berbagi file, bagaimana cara mengomentari file, bagaimana cara mengundang orang ke dalam sebuah channel, bagaimana membuat channel, bagaimana menginstal aplikasi ke dalam Slack, itu bisa ditanyakan ke dalam channel khusus tadi, channel troubleshooting Slack. Baik, mungkin itu masukan dari saya, Mbak Happy. Halo, Mbak Happy, apa bisa mendengar saya? Kemarin yang saya informasikan bahwa dalam Slack versi free ini ada tiga peran, ada 3 role. Yang pertama role sebagai owner, yang kedua role sebagai administrator, dan ketiga role sebagai full member. Dan role sebagai full member itu memiliki akses untuk mengundang. Begitu. Jadi untuk menjawab pertanyaan tadi, yang bisa mengundang anggota baru ke dalam channel Slack itu tidak harus administrator atau owner. Semua anggota, meskipun itu statusnya sebagai full member, bisa mengundang ke dalam Slack, mengundang anggota baru ke dalam Slack. Dan saya ingin mengomentari sedikit tentang tentang rangkuman tadi, rangkuman kesulitan-kesulitan Slack itu benar sekali dan sangat komprehensif, di-compile dalam satu file. Semua dari kesulitan itu juga kami alami dan membutuhkan waktu memang untuk bisa beradaptasi dengan software baru ini, sekali lagi. Tapi saat teman-teman bisa menyelesaikan atau mengatasi permasalahan-permasalahan tadi, paling nggak berbicara dari pengalaman kami merasa Slack ini salah satu aplikasi kolaboratif yang paling baik dibandingkan dengan aplikasi yang lain. Itulah kenapa Slack juga digunakan untuk memfasilitasi komunikasi internal di tim penanggulangan bencana di negara lain. Misalnya di Australia, Slack juga digunakan untuk komunikasi internal penanggulangan kemarin bencana kebakaran. Kemudian di Amerika juga rutin digunakan untuk koordinasi internal penanggulangan bencana tornado. Dan juga di kalangan scientific community atau peneliti ilmuwan, Slack ini juga digunakan. Termasuk kami di organisasi internasional kami di Cochrane, kami juga menggunakan Slack ini. Jadi dengan kesulitan itu jangan patah semangat, mungkin teman-teman bisa menggali lebih dalam lagi dan coba mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut. Jika
masih ada kesulitan, kami bersedia untuk membantu penyelesaian permasalahannya melalui mungkin WhatsApp ya, grup WhatsApp itu. Ya, terima kasih. Saya kembalikan Terima kasih Dr. Dita. Ini ada satu lagi. Ini ada satu lagi pertanyaan lanjutan. Bisa dibuat pengaturan agar yang bisa meng-add itu hanya admin. Jadi tidak semua anggota bisa meng-add anggota baru. Iya. Ya, mungkin ya saya belum pernah cek ya. Saya belum pernah memastikan. Yang saya tahu secara pasti itu memang semua memiliki kemampuan untuk mengundang ke dalam workspace-nya, bukan ke dalam channel, tapi ke dalam workspace. Ya. Nah, maaf ya. Halo Ade. Maaf. Ya. Ya, saya kira saya perlu lihat lagi lebih dalam apakah kita bisa men-set bahwa yang berhak mengundang itu hanyalah admin atau owner, ya. Itu nanti saya perlu lihat lagi hasil dari riset saya akan saya share di grup WhatsApp. Ya, oke, baik. Ini ada satu lagi nih Dr. Dita sebelum kita tutup. Ini masih ada pertanyaan dari Bu Vita Darmawati. Di komputer kami tidak bisa diinstal Slack. Kenapa ya? Di komputer tidak bisa diinstal. Oke. Untuk Slack ini memang seperti biasa ada dua versi biasanya ya. Biasanya aplikasi akan ada dua versi. Versi pertama versi Mac atau versi Windows. Perlu dipastikan dulu apakah yang diinstal itu sesuai dengan tipe komputer yang digunakan. Kemudian yang kedua, pastikan memori di dalam komputer itu masih ada. Dan sepanjang pengalaman kami, setelah dua isu ini terselesaikan, maka aplikasi ini seharusnya bisa dijalankan seperti itu. Oke, berarti harus sesuai dengan ininya ya dok? Sesuai dengan kapasitas komputernya jenis apa? Ya. Tapi yang saya tahu, kalau untuk requirement dari software ini sendiri tidak terlalu tinggi. Maksudnya tidak harus komputer yang seperti apa yang bisa menggunakan Slack ini. Jadi komputer tipe apa saja bisa, spesifikasi seperti apa saja bisa. Hanya perlu dipastikan bahwa software yang diinstal itu sesuai dengan tipe komputernya dan memorinya masih ada. Oke, baik. Terima kasih Dr. Dita, itu tadi penjelasan dari Dr. Dita. Semoga bisa membantu ya menjawab pertanyaan Bapak Ibu. Ini sudah pukul 10.31, kita akan mengakhiri workshop komunikasi kita. Tapi sebelum mengakhiri, kami juga ingin mengingatkan kepada Bapak Ibu, setelah ini akan kami kirimkan link Keypatrick, evaluasi Keypatrick setelah mengikuti workshop. Jadi kalau kemarin Bapak Ibu sudah mengisi evaluasi Keypatrick sebelum mengikuti workshop komunikasi, dan nanti akan kami kirimkan kembali link Keypatrick setelah mengikuti workshop. Jadi kita bisa melihat apakah workshop ini benar-benar bermanfaat. Kita juga bisa mengetahui hal-hal apa saja yang penting akan kami perbaiki lagi. Nah, selanjutnya juga kami ingin menanyakan kepada Bapak Ibu semua, atau ini boleh langsung dipimpin dari Bapelkes Semarang kali ya Pak Gede, terkait workshop kelanjutan kita terkait workshop logistik. Nah, kalau di rencana awal workshop logistik itu dilaksanakan tanggal 27 sampai 29 Mei, berhubung ini pas hari Lebaran ya. Gede, mungkin ada beberapa yang libur. Kalau di rumah sakit pasti bekerja, cuman ini kita juga ingin menanyakan langsung apakah kita tetap bisa melaksanakannya tanggal 27 sampai tanggal 29 Mei 2020 atau seperti apa. Boleh dari Bapelkes Semarang, Ibu Agustina mungkin membantu memfasilitasi pertanyaan ini. Kita sih siap ya. Kalau dari kita tidak masalah. Siap. Silakan Ibu. Silakan. Oh iya, baik. Saya Bu Happy, ini karena kebetulan Ibu Kepala Bapelkes sedang mengikuti RAT di Bapelkes, jadi mungkin tidak gabung. Ya memang kalau di kantor kami sih tanggal 26 kita masuk, 26 Mei. Jadi
nanti akan kami tanyakan kembali untuk bagaimana kelanjutan, apa sesuai dengan rencana semula tanggal 27 Mei atau gimana. Gitu aja nggih Bu Happy nggih. Ya, oke, baik. Terus tidak masalah ya Ibu. Iya. Kalau karena memang kantor tidak libur, kami kemarin berpikiran bakal ke Semarang itu libur seperti itu. Enggak, kita tetap sesuai dengan edaran pemerintah, kita tanggal 26 masuk. Oke, berarti tidak masalah. Untuk rumah sakit sendiri boleh mungkin hostnya meng-unmute atau boleh perwakilan rumah sakit via chatting menyampaikan apakah bisa kita laksanakan tanggal 27. Karena depannya kita udah masuk. Proses unmute all participants. Oke, via chatting aja boleh disampaikan apakah kita bisa melanjutkan workshop kita nanti tanggal 27 atau dari RSUD mana ini? Ya, Abdul Muluk boleh. Kita tanya dengar Mas. Oke, RSUD Pandan siap tanggal 27. Mantap. Kalau dari Palu bagaimana, dari Undata apakah bisa nanti tanggal 27 sampai tanggal 30 untuk workshop yang ketiga ini? Halo Ibu dari Undata. Oke, sepertinya tidak mendengarkan. Dari RSI Unisma, mungkin Bapak bagaimana kalau tanggal 27? Oke, RSUD Abdul Muluk siap, berarti tidak masalah ya untuk rumah sakit. Berarti kita tetap ke jadwal yang semula ini Pak Gede terkait logistik. Jadi untuk workshop logistik ini kita juga nanti akan mengundang satu narasumber dari tim PPI Sarjito. Jadi kita nanti untuk logistik kita akan membahas bagaimana logistik ini dalam ICS, bagaimana untuk menghitung juga ya, kita akan mencoba untuk perhitungan menggunakan tools dari WHO, perhitungan terkait jumlah APD yang dibutuhkan. Mungkin rumah sakit Bapak Ibu sudah melakukan perhitungan, tapi nanti kita akan memperkenalkan tools dari WHO, bisa langsung kita hitung bersama-sama. Kemudian ada juga nanti terkait penggunaan APD secara bijak. Itu nanti yang disampaikan oleh tim PPI dari dari Rumah Sakit RSPU Sarjito. Nanti untuk logistik ini silakan Bapak Ibu boleh mengundang tim logistik jika dalam grup belum ada tim logistik yang bergabung, atau bisa langsung juga nanti ketika workshop ini saja langsung mengikuti boleh. Jadi mau dari tim logistik atau dari PPI ya, begitu ya, atau dari pokoknya yang berhubungan dengan logistik ini, silakan Bapak Ibu bisa mengundangnya. Baik, itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah aktif, yang sudah mengirimkan penugasan, yang belum mengirimkan penugasan juga masih kami tunggu. Dan ini ini juga ada pesan dari Bu Agustina, dimohon untuk Bapak Ibu nanti untuk mengisi evaluasi ke Patrick setelah workshop, karena kalau pengalaman dari workshop sebelumnya, misalnya yang mengisi sebelum ada 99, tiba-tiba yang setelah tinggal 40 orang. Jadi harapannya ini kalau dalam workshop komunikasi ini tercatat kemarin yang mengisi evaluasi sebelum itu ada 44 orang, jadi harapannya juga sama ya, tidak jauh beda. Jadi biar kita juga bisa menganalisis datanya biar signifikan, seperti itu. Ya, terima kasih buat Bapak Ibu semuanya. Itu saja dari saya dan dari Mas Gede. Selamat menyambut Lebaran Idul Fitri buat mohon maaf lahir dan batin buat Bapak Ibu yang merayakannya, dan tetap semangat. Ya, oke. Dari RSUD
Happy. Ya, Mas. Selamat ya Bapak Ibu. Gila dadah. Kita ngomong apa sih? Ya wis. Sudah di-unmute. Kami semua saling menyapa. Semua saling menyapa. Gitu ya, atau Pak Gede menyapa. Wah. Terima kasih. Sampai bertemu lagi kita di tanggal 27 sampai tanggal 30. Nanti kami kita melalui Jangan lupa ketupatnya opor ayam. opor ayam. Nah, ini sudah. Dari Pandan. Ini kakak-kakaknya Happy. Halo Kak Agus. Ah, tuh kan. Silakan Bapak Ibu sudah mau kalau mau ini lagi cerita. Terima kasih kembali. Selamat hari raya. Selamat hari raya. Bapak nanti malam masih terawih, Bapak Ibu. Laris. Hari raya Happy. Silakan di sini loh. Jun. Tadi yang mana Jun? Menyampaikan Selamat Hari Raya Idul Fitri. Selamat Mohon lahir batin. Selamat Hari Raya Lebaran. Angkat tangan Bapak Ibu. Siapa yang nggak mudik? Bapak Ibu yang nggak mudik. Yang nggak mudik. Mereka bisa jadi keluar dari ya. Abdul Muluk ini Soninya ya. dari Ungaran, mohon maaf lahir dan batin. Selamat tidak mudik. Kalau ada kekurangan pemeriksaan di lapangan itu diingat. Semangat banget nih kakak-kakak dari Pak Happy tidak bisa pulang. Aduh. Menangis di sini. Jogja. Pengen ke Jogja Happy. Baru Selamat siang, sejahtera bagi kita semua. Temenan ya. Gede sekolah. Cuma satu. Lah orang-orang berselamat Idul Fitri, mohon maaf lahir batin kan. Kami tanggal 27 Maret.